Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irmansyah dengan NIM 2121165. Di sini saya akan mengulas materi saya untuk UAS, yaitu materi saya tentang muzmal dan mubayyan. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang pertama itu muzmal. Yang mana muzmal ini secara bahasa ialah izmalah, izmilu, izmalan, yang artinya samar-samar dan beragam atau menjemu. Sedangkan menurut istilah berarti lapas. Lapas yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam menentukan salah satu maknanya atau menjelaskan caranya. Yang mana muzmal ini menurut istilah ialah memerlukan penjelasan, yang mana sesuatu muzmal perlu bayan supaya menjadi mubayyan, supaya menjadi jelas. Mubayyan itu, muzmal itu butuh penjelasannya, itu mubayyan, bayan, mubayyin, yang artinya mubayyan sesuatu yang sudah jelas, bayan alat penjelasannya, mubayyin memberi penjelasan. Yang dimaksud dengan memberi penjelasannya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini sangat penting kita catat. Kenapa? Salah satunya yang berhak menyampaikan penjelasan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa bisa sesuatu itu menjadi muzmal? Karena penyebabnya ada dua. Ada dua lafaz. Yang pertama mustarokah atau ringkas. Yang mana mustarokah ini maknanya lafaz yang lebih dari satu, dan keduanya memiliki makna yang seimbang. Hukum muzmal ini ialah menentukan salah satunya adalah diam ketika tidak boleh menentukan salah satunya sebelum adanya bayan. Itulah pengertian dari muzmal. Baiklah, selanjutnya kita masuk contoh muzmal, yang mana kita ambil contohnya itu lafaz yang membutuhkan lainnya dalam menjelaskan tata cara terhadap pada surah An-Nur, yang mana berbunyi wa aqimus shalah. Di situ kan ada lafaz yang ringkas. Katanya kata mendirikan salat dalam ayat ini di atas masih muzmal, belum jelas karena tidak diketahui tata cara untuk melaksanakan salat, sehingga butuh dalil untuk memahami tata cara. Begitu pula dengan ayat yang lainnya. Muzmal ini kan belum, masih samar-samar, yaitu masih belum jelas. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana kita mendirikan sholat? Bagaimana, kapan waktu kita mendirikan sholat? Bagaimana melakukan sholat itu yang sah? Jadi disinilah kita perlu bayan, yaitu mubayyin, memberi penjelasan, yaitu balik kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah sebagai ilmu untuk sahabat-sahabat yang tidak mengetahui apa itu hukum-hukum dari perbuatan-perbuatan, atau apa yang kita kerjakan itu dulu tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, dan seperti sholat inilah bagaimana mengerjakannya, kapan dilaksanakan, kapan waktu sholat. Jadi kita harus butuh penjelasannya, itu mubayyin, yang memberi penjelasannya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, contoh lafaz muzmal yang mana lafaz yang membutuhkan lainnya dalam menjelaskan ukurannya pada surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi wa atuz zakata, menunaikan, yang artinya menunaikan zakat. Masih mujmal karena tidak diketahui ukurannya, sehingga untuk memahaminya masih diperlukan dalil lainnya. Nah, di sini pun terdapat lapas yang ringkas. Makanya adanya muzmal dan adanya mubayyan. Ada mubayyan, yaitu mubayyin yang memberi penjelasan. Kenapa kita membutuhkan penjelasan? Karena kita tidak tahu kapan kita harus membayar zakat, kapan dilaksanakan zakat, berapa banyak zakat, sama siapa kita berikan. Jadi kembalilah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kita butuh penjelasan dari beliau untuk mengetahui kapan kita untuk melaksanakan zakat, membayar zakat, untuk siapa kita memberi zakat tersebut. Jadi itulah ringkas. Jadi makanya kita perlu penjelasan dari mubayyan atau mubayyin yang memberi penjelasan. Baik, lanjut kita yang kedua, yaitu materi kita yang kedua tentang kaidah mubayyan. Mubayyan secara bahasa berarti yang tidak ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara terminologi, mubayyan adalah seperti yang didefinisikan oleh Al-Asnawi, yaitu lapas yang jelas maknanya dengan sendirinya atau dengan lapas lainnya. Namun ada juga yang mendefinisikan mubayyan sebagai apa yang dapat dipahami, maksudnya baik dengan asal peletakannya atau adanya penjelasan. Yang lebih ringkasnya pengertian mubayyan itu ialah artinya penjelasan, maksudnya ialah menjelaskan lapas atau susunan yang muzmal, yang belum jelas. Mubayyan ini ialah lapas yang kurang jelas, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dan lainnya. Berarti mubayyan ini udah jelas tanpa penjelasan dari yang lainnya. Itu adalah pengertian dari mubayyan. Baiklah, kita masuk macam-macam mubayyan beserta contohnya. Yang pertama itu penjelasan dengan perkataan, yaitu maksudnya bayan dengan perkataan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, yaitu faman lam yajid fasyamu salasati ayyam fil hazzi wasab'atin idza rajamtum tilka asratun kamilatun. Yang artinya, barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kembali. Yang demikian itu 10 hari yang sempurna. Inilah maksud dari ayat ini. Lapas 7 dalam bahasa Arab sering ditujukan kepada banyak, yang diartikan lebih dari 7 untuk menjelaskan 7 yang sebenarnya. Allah iringi dengan firman-Nya 10 hari yang sempurna. Penjelasannya 7 yang sebenarnya dalam arti ini adalah dengan ucapan. Itulah bayan dengan perkataan. Baik, masuk yang kedua, yaitu macam-macam bayan. Macam-macam bayan, dan bersatu contohnya yang kedua itu bayan dengan perbuatan, seperti penjelasan Nabi Muhammad SAW pada cara sholat dan haji, yang mana shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Cara sholat ini
dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni beliau mengerjakan sambil menyuruh orang menirunya. Yang mana Nabi Muhammad SAW ia sholat. Ketika ia mau sholat, ia mensuruh orang untuk mencontoh bagaimana sholat tersebut. Jadi secara langsung Nabi Muhammad ini langsung mengajarkan dengan cara dia memulai sholat dan yang di belakang meniru bagaimana Rasul mengerjakan gerakan-gerakan dalam sholat, bagaimana rukun-rukun dalam sholat. Beliaulah tempat contoh di masa dulu. Itu adalah bayan dengan perbuatan, yang mana Nabi itu langsung menyuruh temannya atau sahabatnya untuk meniru bagaimana sholat yang bagus atau bagaimana cara sholat yang khusyuk. Baik, contoh yang ketiga itu di macam-macam bayan, yang mana bayan dengan isyarat. Misalnya penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari 1 bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau dengan beliau itu mengangkat 10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Beliau langsung mencontohkan, beliau Nabi Muhammad SAW langsung mengangkat 10 jarinya dengan memajukan ke depan 10 sampai 3 kali, 1, 2, 3. Dan yang terakhir itu beliau tuh mengangkat tangan lagi untuk memberikan penjelasan dengan isyarat. Dan yang terakhir ini berbeda. Beliau Nabi Muhammad SAW membenamkan ibu jarinya 1, 2, 3. Yang maksud di sini 29 hari. Yang mana dengan isyarat ini itulah kadang-kadang hari itu dalam 1 bulan 30 hari, dan dalam 1 bulan itu ada yang 29 hari. Beliau dengan isyarat mengajarkan kepada sahabatnya ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya bayan dengan diam. Misalnya tatkala Nabi Muhammad SAW menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seseorang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya wajib ya Rasulullah?" Rasul pun diam, tidak menjawab. Diamnya Rasulullah SAW di sini berarti menetapkan bahwa haji tidak wajib dilakukan tiap tahun. Jadi bisa saya simpulkan di sini dengan bayan yang diam ini, ketika itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya wajib kita melaksanakan haji?" Ketika itu saat ditanya sahabat, Rasul pun diam. Diamnya Rasulullah SAW di sini ialah maksudnya diam beliau Nabi Muhammad SAW ialah boleh haji bagi yang mampu, dan kalau tidak mampu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini, nggak perlu dipaksakan. Dengan diamnya beliau itu boleh, tapi tidak diwajibkan untuk tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Baiklah, saya akan menyimpulkan di antara kedua materi saya
muzmal dan mubayyan, yang mana muzmal tersebut ialah izmal yang dari bahasa izmala yazmilu izmalan, yang artinya tidak jelas. Makanya di sini perlu bayan yang mana mubayyin, yaitu yang memberikan penjelasan, yaitu kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ini pengertian mubayyan ialah bayan artinya penjelasan, maksudnya ialah menjelaskan lafaz yang susunan yang mujmal ini kan samar-samar, susunan yang kurang jelas. Mubayyan inilah lafaz yang kurang jelas, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari yang lain, karena mubayyan ini langsung dari Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bayan ialah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang lebih jelas. Yang mana mubayyan ini adalah tempat penjelasan, tempat yang rumit. Jadi perlunya bayan untuk tempat yang lebih jelas, maksudnya dari yang kurang jelas sehingga menjadi jelas. Mungkin itu sekian materi dari saya, itu mujmal dan mubayyan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.